Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi khususnya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Jadi banyak sekali komentar dari teman-teman dan juga yang WA ke saya itu banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, teman-teman wajib tahu ya informasi ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang terjerat di aplikasi Pinjam Yuk, kalian tonton video ini sampai selesai agar teman-teman yang telat, yang sudah gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk tidak terlalu takut ataupun panik. Dan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan misalkan kalian telat bayar, ya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman saja teman-teman ya. Seperti apa resikonya dan apa yang kalian harus lakukan misalkan kalian tidak mampu bayar ataupun ya tidak ada dana seperti itu ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi memberikan informasi tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke teman-teman, nah ini untuk aplikasi Pinjam Yuk ya. Jadi ini aplikasi Pinjam Yuk lumayan besar loh teman-teman ini. Pinjamannya lumayan besar, 8.680.000 sekian-sekian. Ya 8.600 sekian-sekian. Jadi seperti biasa teman-teman ya, untuk Pinjam Yuk ini teman-teman, ini aplikasi bukan ilegal tapi sudah legal. Jadi ini khusus teman-teman yang masih belum tahu, Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah ilegal apa legal? Jadi banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi jawabannya kalau dari saya pribadi ini legal bukan ilegal, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada tagihan 3 cicilan kan, 8.600.000 ini 3 cicilan. Ya, cicilan yang pertama itu 6.300 sekian-sekian, teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Oke, kemudian cicilan yang kedua itu 1.200.000 dan yang ketiga 1.200.000 sekian-sekian, totalnya 8.680.000 sekian-sekian. Ini terlambat teman-teman ya, sudah terlambat untuk cicilan yang pertama. Ini tanggal 21 ya, Juli 2024. Jadi sekitar 2 minggu lah ya nggak dibayar. Jadi untuk bunga ini teman-teman tetap berjalan ya. Misalkan teman-teman telat bayar seperti ini, telat kan, ini 2 minggu. Untuk bunga itu tetap berjalan, setiap hari tetap berjalan. Kalau teman-teman pengen tahu untuk bunga, kalian bisa cek tagihannya ya. Jadi otomatis dia akan bertambah seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, setiap hari berapa bunganya, Bang, setiap hari. Kalau saya pribadi nggak pernah ngecek bunga loh teman-teman. Ngapain dicek kalau kalian gagal bayar gitu loh. Iya kan? Kan percuma kalau gagal bayar dicek pengen tahu berapa, ya nggak usah sudah gitu saran saya sih. Tapi teman-teman banyak yang penasaran untuk bunga. Ya kalau bunga dari pinjol biasanya memang lumayan besar teman-teman. Jadi untuk bunga pinjol ya, bunganya itu kalau teman-teman telah dibayar itu lumayan besar kalau pinjol. Karena kenapa kok bisa besar, Bang, kalau pinjol? Iya, karena kalian pinjam itu nggak ada jaminan, cuman KTP. Makanya bunga pinjol lumayan besar, ya kan? Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar ini penting banget ya. Karena banyak yang komen dan yang WA itu satu hari kemarin tuh banyak sekali, Bang, mengadu sama saya. Jadi buat teman-teman, agar teman-teman tahu ya, banyak yang telat bayar itu dihubungi di luar kondar teman-teman. Jadi di luar kontak darurat ya. Jadi banyak yang mengadu gagal bayar, telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk ini banyak yang dihubungi di luar kondar. Ada yang sampai 2, ada yang 3, ada yang 4 kayak gitu. Nah, resikonya seperti itu teman-teman ya sekarang ya. Jadi banyak yang dihubungi di luar kondar. Tapi kalau masalah sebar data di aplikasi ini sejauh ini aman loh teman-teman. Jadi untuk aplikasi ini 8 juta aja ini sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data. Sebar data itu foto selfie atau foto pas pengajuan di aplikasi itu disebar teman-teman. Itu kalau sebar data. Tapi kalau ini enggak, menghubungi di luar kondar.
Sering saya bikin konten kan, bikin video-video menginformasikan buat teman-teman, ya ada potensi dihubungi di luar Kondar. Nah, seperti itu kalau pinjol. Ya, jadi memang banyak sekali sih. Jadi tadi tuh banyak sekali yang WA saya, bang saya dihubungi di luar Kondar, bahkan lebih dari 2 kayak gitu. Nah, seperti itu resikonya. Nah, buat teman-teman, misalkan bang apa yang harus kita lakukan misalkan kita dihubungi di luar Kondar? Ya kalau teman-teman telat bayar memang harus terima sih resikonya, seperti itu sih sebenarnya kan. Kalau saya pribadi ini sampai sekarang nggak ada ya dihubungi di luar Kondar, nggak. Cuman saya dapat informasi dari teman-teman subscriber yang sudah telat. Dia WA ke saya, banyak sekali yang dihubungi di luar Kondar. Solusinya gimana? Solusinya ya kalian apa ya? Ya diamkan aja sih. Tapi itu menghubungi di luar Kondar insya Allah nggak banyak sih, nggak ke seluruh kontak. Makanya buat teman-teman kalau telat bayar jangan terlalu takut lah. Ya, jangan terlalu takut. Ya kan, intinya nggak usah terlalu takut ada WA kayak gini, nggak usah takut ya. Kalau memang menghubungi di luar Kondar memang ada potensi kayak gitu loh, ya kan. Potensinya berapa bang? Paling banyak 5 atau 10, itu pun kalau sampai 10, tapi nggak sampai. Mungkin 3 orang atau sampai 5 orang lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu juga, takutnya nanti kaget gitu loh. Seperti itu, bingung ya. Tapi kalau masalah sebar data sejauh ini teman-teman nggak ada ya. Jadi teman-teman subscriber saya banyak yang gagal bayar, yang telat bayar tapi nggak sampai disebar datanya, nggak sampai disebar. Cuman dihubungi di luar kontak darurat. Itu aja sih informasi yang saya infokan buat teman-teman. Nah untuk aplikasi 8 juta ini nggak dibayar sampai sekarang ini aman, tidak sebar data, menghubungi di luar Kondar pun aman, seperti itu. Kenapa saya? Kalau teman-teman ngikuti cara saya ya mungkin teman-teman aman sih. Contohnya kalau ada WA, saya nggak pernah blokir. Ada WA yang nagih itu loh, nggak pernah blokir saya. Kenapa kalau kita blokir bang? Ya artinya kalau kalian blokir itu ketahuan kalau kalian itu takut gitu loh. Dari pihak penagih itu tahu, oh orang ini panik. Akhirnya ditakut-takuti. Contohnya dihubungi di luar Kondar kan biar kalian itu semakin takut akhirnya mencari dana talangan. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah. Bahkan kalau saya diteror, saya teror balik, saya telepon. Nah, kenapa? Ya dari pihak penagih akhirnya takut, dia nggak sembarangan mau main sebar data, takutnya orang ini lebih pintar dari saya, takutnya ngelapor atau apa kayak gitulah intinya, takut diviralin kan seperti itu kan. Jadi semakin kalian takut semakin ditakut-takuti ya. Kalau saya pribadi ini sampai sekarang aman, sebar data enggak, menghubungi di luar Kondar atau di luar kontak darurat enggak ada ya. Bahkan saya sering kan telepon DC yang sering neror, bahkan WA saya balesin ya. Bahkan saya kirim stiker-stiker yang banyak kayak gitu. Artinya itu saya nggak takut. Akhirnya dari pihak penagih yang takut. Yang takutnya gimana? Yang nggak macam-macam, nggak menghubungi di luar Kondar. Karena dia takut. Oh orang ini nggak pernah takut. Takutnya melakukan apa-apa kayak gitu. Takut diviralin atau apa kan gitu teman. Kalau teman-teman ada WA neror diblokir, nah kan ketahuan kalau kalian blokir, oh orang ini takut. Nah, semakin ditakut-takuti, mencoba menghubungi di luar Kondar, bahkan bisa terjadi sebar data kalau kalian memang ketakutan gitu loh. Makanya kalau kalian takut, gak usah diblokir lah, itu saran saya. Memang resikonya ya berisik, ke HP berisik gitu loh. Tapi solusinya seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman ganti nomor boleh-boleh aja lah, sekalian kalian ganti nomor aja sekalian, kan nggak tahu. Kalau teman-teman blokir yang nagih kan tahu dari pihak penagih, oh orang ini memblokir kan tahu kan, kelihatan kalau kalian memblokir nomor kan. Nah seperti itu. Mendingan kalian ganti nomor sekalian, seperti itu sih. Jadi resikonya memang ada sih menghubungi di luar Kondar. Tapi sekarang ini loh teman-teman, di bulan ini yang sering, karena banyak teman-teman subscriber yang sharing sama saya, bang saya dihubungi, banyak yang mengadu seperti itu. Makanya di video ini saya infokan cara langkah-langkahnya ya seperti itu. Intinya kalian nggak usah takut, nggak usah blokir, itu saran saya, biar kalian tidak ketahuan kalau kalian sudah panik dan takut gitu loh. Kalau kalian ketahuan sudah panik dan takut, akhirnya dari pihak penagih semakin nakut-nakuti kalian dengan cara menghubungi di luar Kondar. Bahkan bisa jadi disebar kayak gitu. Di sini saya bukan menakut-nakuti, apa adanya. Ya kan? Seperti itu. Jadi resiko gagal bayar seperti itu. Misalkan aplikasi
Pinjam yuk ini nanti ada DC lapangannya, nanti saya infokan buat teman-teman seperti itu ya. Nah, pokoknya setiap aplikasi yang saya bikin video, saya bikin konten itu nanti saya update terus gitu loh. Ini sejauh ini aman, 2 minggu tagihan 8.700.000. Teman-teman pantau terus, nanti ini sampai berapa tagihan ini. Bisa-bisa sampai 10 juta ya kan, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi intinya buat teman-teman yang telat bayar, saran saya kalian nggak usah takut. Ada yang WA nggak usah blokir, mending kalian ganti nomor. Itu aja sih, kalau memang kalian berisik ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Intinya kalau kalian telat bayar, jangan setiap hari kalian mikir takut-takut, jangan. Hadapi aja. Ada WA gak usah dibalas kalau kalian memang panik. Yang penting kalian gak usah blokir. Daripada kalian blokir, kalian ganti nomor. Itu yang bagus ya. Karena saya tahu pinjol-pinjol yang seperti itu, saya tahu gitu loh. Taunya apa ya? Karena banyak masukan dari teman-teman subscriber yang sudah gabung, yang sudah sharing sama saya gitu loh. Makanya di video ini saya infokan gitu. Jadi intinya aman. Kalau masalah DC sejauh ini masih aman teman-teman ya. Jadi misalkan ada DC-nya atau subscriber saya ada yang didatangi DC, nanti saya infokan buat teman-teman seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Terima kasih.